Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen, Bapak Firpa. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil perancangan desain ATM Center saya untuk keperluan ujian akhir semester. Dan pertama-tama saya akan memberitahukan tujuan dari hasil perancangan saya yang saya buat itu untuk masyarakat, untuk kebutuhan masyarakat dan ah untuk kebutuhan masyarakat memfasilitasi perbankan yang mudah diakses. Kemudian eh mudah diakses untuk mendukung aktivitas transaksi. Bangunan ini juga dilengkapi pos keamanan untuk menjaga keamanan di sekitar bangunan tersebut. Kemudian tujuan dari perancangan ini untuk menciptakan bangunan yang fungsional, aman, efisien, dan dengan bentuk yang modern dan representatif. Kemudian untuk profil penggunanya itu, pengguna utama bangunan ini itu nasabah bank dan petugas keamanan. Kebutuhan yang terdiri dari ATM yang menampung beberapa mesin ATM. Kemudian area sirkulasi penggunanya itu serta pos keamanan sebagai fasilitas pendukung. Kemudian untuk lokasi dan site plan-nya ini berada di, Ada ada slide yang bisa ditayang ya Kak, terkait dengan yang dijelaskan. Ada slide yang bisa ditayang terkait dengan yang dijelaskan. bentar. Jadi ini untuk gambar dari lokasi dan site dari bangunan tersebut. Ini berlokasi di jalan di Andalas, Pak. Tapi untuk bangunannya itu dia terdapat di lingkungan Pertamina. Terus kalau tuh, ya kalau sedang Mbak Abelnya polisi kan itu tertulis. Kemudian bangunan ini di bangunan ini ditempatkan pada lokasi yang mudah dijangkau oleh para pengguna. Penataan harganya itu ada di sekitar sekitar bangunan bangunan yang ramai dikunjungi. Seperti ini di samping bangunan ini ada minimarket yang memudahkan orang-orang untuk bertransaksi, menarik uang sebelum berbelanja dan lain-lain. Kemudian
Langsung ke denah ya, Pak. Dia lihat saja di soal UASnya bagaimana. Untuk denahnya itu, saya menggunakan skala satu banding 5. Untuk panjang dari bangunan ATM tersebut, ya hanya 500. Kemudian ditambahkan dengan pos keamanan, itu 300 cm. Kemudian untuk panjangnya itu 400. Dan untuk panjang dari pos keamanannya itu hanya 300. Kemudian hmm, ini ada tampak dari bangunan tersebut, ada tampak samping kanan, samping kiri, dan juga belakang. Untuk slide ini ditampilkan salah satu tampak dari bangunan yang menunjukkan bentuk dari fasad, proporsi bangunan, serta elemen-elemen arsitektural. Kemudian untuk bangunan ini dibuat atapnya miring melengkung dari hasil bangunan. Jadi untuk dia berfungsi supaya memperlancar aliran hujan, curahan hujan. Hmm, Selain itu, dia berfungsi secara teknis, memberikan identitas visual yang sesuai dengan fungsi bangunan sebagai fasilitas layanan publik. Dan ini ada potongan dari bangunan tersebut, ada potongan memanjang dan potongan melintang. Gambar potongan ini digunakan untuk pengulian eh, bagian dalam bangunan dan Oke. dari gambar potongan ini kita bisa mengetahui tinggi dari ruang, sistem strukturnya, kemudian bentuk atap dan hubungan elemen-elemen lainnya. Untuk perspektifnya, Kak. Untuk perspektifnya ini, dia menampilkan perspektif 3 dimensi bangunan ATM Center.
agar kita bisa melihatnya secara realitas dan memperlihatkan bangunan, memperlihatkan pos keamanan dan bangunan ATM-nya terus langsung, memperlihatkan juga kanopi serta teras dari bangunan tersebut. Kemudian untuk perspektif interiornya itu terdapat 3 buah mesin ATM dan apa ini penghalang keamanannya. Habis itu kemudian ini rencana dari SWAP yang ada pada bangunan tersebut dan ini rencana dari fondasinya. Kita menggunakan SUF yang berisi plesteran, eh, berisi SUF plesteran bata yang berukuran ya, tile emblem. Untuk detail elemennya itu Ya, lanjut. dia mencakup ukuran, bentuk, serta spesifikasi komponen atau komponen yang tertentu yang diperlukan dalam proses pelaksanaan konstruksi. Kita langsung masuk ke detail dinding dan pintu kacanya. Itu untuk panjang dari pintu kacanya, ini salah Pak. Seharusnya 250 untuk dinding kacanya dan untuk pintunya 210. Ini kan sebenarnya mau ditaruh detail kacanya kan Pak, jendelanya. Tapi karena saya tidak punya jendela, hanya dinding kaca. Dan ini untuk potongan dari dinding dan juga pintunya. Untuk dinding kacanya itu saya menggunakan kaca sambung, kaca tanam. Tapi ya, sekarang ini belum berubah.
Kemudian untuk detail detail atapnya, saya menggunakan ada kesalahan juga di bagian Ya, atapnya lanjut. ini Pak, belum ke ubah, masih mau diubah lagi. Saya rasa hanya itu Pak, eh, untuk gambar-gambar di perancangan saya. Oke, coba lihat dari pertama dulu, side plan-nya. Ini Pak. Jadi dari asistensi terakhir ada perubahan-perubahan ya. Iya, Oke, yang sebelah ini sudah sesuai dengan ini ya, kemiringan jalan itu ya. Sudah iya dicek Pak. toh. Oke, terus di yang apa area depannya itu bisa jadi tempat parkir itu ya, tetap ya. Iya Pak. Tetap. Oke, terus ke denah. Nah, nah ini notasinya kan ini belum belum apa namanya, belum kelihatan ya. Eh, Mana dinding, mana kaca, ya. Orang bingung kan lihat ini. Yang mana dindingnya, mana yang kaca kan gitu ya. Iya Pak. Jadi apa yang kurang di sini? Kacanya Pak. Seharusnya mau dikasih diperjelas Di dinding situ nggak ada kacanya. kaca ya, sebelah kanan itu ya. Ya, Ya, jendela sih, jendela kaca kan. Jendela kacanya itu nggak pakai kusen kan, yang langsung tanam tidak. ya, Iya Pak. tanam ke dinding. Ya itu bisa dikatakan itu jendela kaca mati gitu ya. Ya. Terus seharusnya kan di sini ada keterangan di dalamnya apa itu, yang ada 3 buah itu kan. Iya Pak. Lalu di depan ini tidak jelas ya, mana yang teras, mana yang eh, tanah. Di belakang mungkin rumput ya. Sebelah sebelah kiri itu kan yang dekat apa, security-nya itu tanah atau rumput atau cor. Nah, di depan mestinya kan dia ada teras kan gitu ya. Iya Pak. Jadi ini kenapa bisa sampai kurang lengkap begini? Karena buru-buru Yang buatnya. buruk. Kalau yang Dena ini saya buru-buru Pak. Belum terlanjut. Loh, justru kan Dena itu kan dari awal itu, dari setelah asistensi kan sudah dibuat. Iya saya masih buat lagi Pak. Iya, maksudnya kan udah lama Dari itu. Udah tahun lalu tuh itu.
Terus coba ke tampak. Nah, sekarang ini ada melengkung ya, ada yang melengkung begini. Terus yang ini apa nih? Yang mana, Pak? Nah, itu eh penambahan fasad, Pak. Kayu, semacam kayu jati. Kayu, kayu jati. Oke, Kayak kayu jati agak tahan terhadap cuaca dia. Terus yang apa? Ini di sebelah sebelah mana nih yang ini? ya, Pak. Oh, dia modelnya atapnya melengkung. Iya, Pak. Ini Dari tampak dari atas samping ya. ke bawah. Terus atapnya pakai apa itu bahannya? Pakai beton, Pak. Nah, beton. Betonnya jadi melengkung begitu. Iya. Nah, itu struktur di dalamnya itu harus khusus itu dia bisa apa namanya? Terus jadi ke pondasi juga dia berpengaruh karena bebannya berat itu kan. Kenapa pakai beton, nggak pakai ini alternatif material yang lain yang lebih murah? Kalau beton kan mahal tuh, dicor semua. Kan bisa pakai alternatif materialnya pakai seperti spandek kan bisa melengkung tuh spandek tuh. Gimana? Bisa jawab? Ya, Pak. Bisa Ya. jawab. Saya bingung, Pak. Mau pakai atap apa kan itu hari, Pak. Sempat revisi atap yang hanya besi punya saya. Itu apa ya? Ya ini kan melengkung kan. Kalau melengkung kan tidak hanya beton sebetulnya, bisa pakai spandek. Kalau bingung kan tanya, bingung asistensi kan. Nah sekarang gini, ini yang tampak depan, yang bawah ini ya, bisa diperbesar tampak depannya. Memang ini di bagian apa ini juga melengkung, bagian samping dia melengkung begini juga. Tidak, Pak. Tapi kan kalau mau lihat di ini, dia melengkung, Pak. Agak melengkung gitu. Kan dia turun nih. Coba kalau yang coba yang atas tadi. Sini, Pak. Nah ini ya, ini bidang ini yang bagian ini melengkung atau dia rata, vertikal. Melengkung, Pak. Yang kan yang melengkung ini kan ke samping dia melengkung atau dia rata, Oh, tegak rata, Pak. begitu. Rata. Rata. Ya kalau gitu coba lihat di bawah. Ya kalau dia rata, berarti ini juga harusnya rata di sini. Dia harus rata itu, bukan melengkung begini. Ya kecuali kalau memang sengaja ini juga mau melengkung begini. Jadi dari ini kan karena ini tampak. Kalau perspektif, jadi mungkin dia kelihatan bisa seperti itu. Tapi kalau ini tampak, ini jadi harus dia tegak, ya. Gitu juga ini nih. Kalau ditampak ini ya,
kelihatan ini dia punya pintu, dia agak tinggi, naik. Iya, Pak, Jadi memang harus bisa dikasih. bedakan. Iya, tapi seolah-olah jadi dia begini. Kalau misalnya ditampak ini ya, jadi ini sangat tinggi nih. Ini nih ada ketinggian nih. Nih. Hmm, Jadi kalau ke pintu dia harus ada tangga naik begitu kan misalnya toh. Harus bisa bedakan menggambar tampak dengan menggambar perspektif gitu. Kalau dia gambar perspektif, iya modelnya begini. Kalau tampak enggak. Kalau tampak dia tetap pintu itu harus dia sejajar dengan ini nih. Harus sejajar dia. Ini juga enggak ada yang begini nih. Nah gitu enggak ada. Dia lurus semua gitu. Jadi Zali harus banyak belajar buat tampak ya. Jangan sampai di DA-DA berikutnya mau tak salah lagi mau bikin tampak. Coba yang sebelahnya, tampak belakang ya. Nah, yang ini kan ini tadi. bisa ini nih, ini bisa ini tegak nih. Ya, karena dia kalau mau dilihat dari belakang, cuman begitu, Pak. Tapi Iya, kalau sama saya dari itu depan juga membayangkan begitu kan. memang yang dari penglihatan saya dari depan itu dia agak ini begitu, Enggak, Pak. Jadi saya bikin, kalau perspektif kalau perspektif begitu iya. Kalau ini gambar perspektif. Kalau tampak bukan, nggak bisa begitu. Tampak itu nggak ada, jadi proyeksinya lurus-lurus semua, bukan seperti perspektif. Ya, coba nanti bisa bedakan tuh gambar tampak dengan perspektif ya. ya, Pak. Oke, terus potongan.